Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agis, saya mahasiswa UNP. Jadi pada kali ini kita akan membahas komunikasi publik. Nah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga teman-teman bisa menonton saya dan juga saya bisa membuat video ini mengenai komunikasi publik. Dan salam salawat Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk aja ke topik pembahasan. Yang pertama itu apa pengertian dari komunikasi publik. Nah, komunikasi publik yaitu pertukaran pesan yang dimaksud dengan sejumlah orang yang kadang-kadang batasannya agak sulit. Nah, sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk mereka di luar organisasi ini disebut sebagai komunikan. Nah, dari komunikasi publik tadi itu bisa berjumlah 10, 20, 50, 100 bahkan beberapa ratus orang. Komunikasi publik bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui media. Nah, tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal karena hanya seseorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka kita sebut sebagai publik. Kenapa monologik? Karena sumber itu adalah satu pihak atau satu orang yang terlibat sebagai komunikator yang akan menyampaikan pesan kepada para publik tadi. Nah, beberapa hal yang membedakan komunikasi organisasi publik dengan beberapa jenis komunikasi. Yang pertama itu komunikasi publik itu biasanya berorientasi pada sumber pada pembicara. Nah, sedangkan pada komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil itu terdapat hubungan timbal balik. Itu artinya selevel di antara si pembicara dengan si penerima. Nah, pada komunikasi organisasi publik, si pembicara cenderung menguasai hubungan dan pada komunikasi publik mereka terlibat sejumlah besar orang. Nah, sedangkan pada komunikasi interpersonal itu hanya 2 orang atau 3 orang dan komunikasi kelompok kecil tidak lebih dari 5 sampai 7 orang sebagai penerima. Nah, pada komunikasi publik memang sangat kurang adanya interaksi secara langsung antara si komunikator dengan si komunikan. Nah, hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak sehingga seakan-akan si pendengar hanya berfungsi sebagai penerima saja. Nah, bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik ini jauh lebih umum ya dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Kenapa? Karena kita bersentuhan dengan 1 dengan 2 orang, maka kita dituntut untuk mengenali lawan bicara lebih jauh, termasuk komunikasi kelompok kecil. Tetapi ada tapinya, komunikasi publik yang terindikasi dengan sejumlah orang yang kita sulit sekali memprediksi mereka atau mengenai mereka satu persatu, maka kita di titik tengah untuk menggunakan bahasa-bahasa yang jauh lebih umum yang memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum oleh banyak orang. Nah, tadi merupakan pengertian dari komunikasi publik. Berikutnya kita apa sih tujuan dari penggunaan komunikasi publik? Nah, secara umum komunikasi publik utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga. Ini dalam rangka untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar masyarakat mengenai aktivitas-aktivitas lembaga, termasuk produk atau hasil produk dari organisasinya oleh banyak orang sekaligus dalam sekali waktu, jadi akan menghemat energi, waktu, biaya. Nah, komunikasi publik memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Nah, komunikasi publik digunakan itu untuk memberikan hiburan kepada semua orang yang disinyalir sebagai mereka-mereka yang punya dampak, memberikan dampak atau terkena dampak akan hadirnya lembaga atau organisasi kita di tengah-tengah mereka. Nah, terdapat tujuan khusus yang perlu sebenarnya diterapkan oleh lembaga atau perusahaan. Tujuan-tujuan khusus ini tuh dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Apakah dalam bentuk komunikasi tertulis ataupun secara langsung? Nah, kenapa komunikasi publik dalam organisasi itu dilaksanakan oleh sebuah lembaga? Organisasi sebagai sistem terbuka yang mau tidak mau akan terlibat secara langsung terutama dengan lembaga lain yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Nah, proses komunikasi publiknya seperti brosur, misalnya majalah, surat-surat edaran, poster dan lain sebagainya. Secara umum,
Yang namanya komunikasi publik karena dia lebih kecil sekali bentuk interaksinya, sehingga hampir sebagian besarnya bentuk dari komunikasi publik ini tuh presentasi. Nah, uh, bagaimana sih langkah-langkah kita untuk mempersiapkan sebuah komunikasi publik itu yang berdasarkan orientasi pendengar atau komunikan? Nah, pertama itu adalah si pembicara yang menjadi sumber itu sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya yang akan menjadi publik penerima pesan. Si pembicara juga harus menjawab pertanyaan sebelum ia mengumpulkan berbagai macam data untuk materi yang akan disampaikan pembicara. Hendaknya dapat mempelajari berbagai macam cara berapa besarnya pendengar dan bagaimana latar belakang mereka. Setelah itu baru memilih topik yang diduga akan disukai oleh pendengar. Nah, untuk mengetahui informasi yang lebih banyak mengenai pendengar, mungkin si pembicara bisa melakukan interview dengan beberapa orang yang kira-kira mengetahui tentang keadaan pendengar mengenai perspektif dari pendengar. Nah, yang kedua, si pembicara yang sudah dipilih haruslah punya data, sehingga dia harus mengumpulkan sebaik mungkin data si publik. Setelah itu harus belajar tentang sikap dan karakteristik mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang diprediksi dengan mengenal karakteristik mereka, strategi-strategi yang mungkin cocok dengan mereka. Nah, si pembicara seharusnya punya tulisan terkait dengan posisi-posisinya yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Jadi ada analisis tertulis. Selain itu, langkah-langkah harus dipersiapkan adalah informasi pada apa yang kita tuliskan dari sumber-sumber yang kita peroleh. Hendaknya kita punya poin-poin dari inti yang akan kita perbincangkan. Nah, kualitas penyampaian presentasi dalam proses persiapan itu secara lisan ataupun tertulis itu ditentukan oleh pesan yang saja dimaksud oleh pesan yang tidak sengaja ini menjadi berbeda. Nah, beberapa hal yang mesti diperhatikan yang harus dilakukan oleh si pembicara dalam komunikasi publik itu, yang pertama adalah persoalan kontak mata. Nah, kontak mata sebagai bentuk interaksi kita dengan mereka bisa artinya ada satu bagian mereka dulu di depan, di tengah, di belakang. Itu tetap kita sorot sebagai bentuk kita memperhatikan mereka. Kontak mata ini adalah teknik komunikasi nonverbal. Nah, sehingga memang dimanfaatkan hampir di seluruh bentuk komunikasi. Kontak mata juga membantu dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada pendengar untuk menyampaikan. Kontak mata juga membantu kita menjaga perhatian mereka, sehingga kita bisa tahu pada saat kapan kita sebenarnya sudah ditinggalkan oleh pendengar kita. Nah, yang kedua ini persoalan vokalik. Ini terkait dengan kecepatan berbicara, modulasi nada suara, irama suara. Ini menjadi sangat penting, termasuk penekanan pada kata tertentu. Bagaimana Anda memainkan modulasi suara, bagaimana menyiasati sehingga itu menjadi satu statement buat menyampaikan presentasi Anda tidak dalam konteks yang datar, tidak menarik, dan ini yang membedakan orang yang punya jam terbang ketika berkomunikasi di depan publik. Nah, yang ketiga itu adalah persoalan ketepatan. Kadang-kadang satu presentasi yang disampaikan oleh seseorang dalam situasi informal, maka penyampaian presentasi hendaknya disesuaikan dengan situasi itu, begitu juga sebaliknya. Nah, yang keempat itu adalah soal perencanaan. Nah, di mana-mana perencanaan itu merupakan kunci strategi yang baik. Kalau kita merencanakan komunikasi itu dengan baik, dengan terstruktur, dengan kita mampu memprediksinya, tentu presentasi itu akan bagus. Nah, dalam sebuah komunikasi adalah itu mendesain rencana komunikasi secara tepat dan detail. Nah, oleh karena itu sebelum menyampaikan presentasi, seharusnya lebih dahulu membuat perencanaan yang matang. Nah, dengan perencanaan yang matang tentu kita akan mendapatkan gambaran-gambaran kita saat presentasi nanti. Nah, itu juga sangat berdampak dengan komunikasi publik kita. Mungkin itu saja dari saya untuk penyampaian komunikasi publik ini. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan juga terima kasih kepada dosen telah memberikan tugas kami ini. Saya ucapkan alhamdulillah. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.